Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna? Alhamdulillah anak-anak. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillah anak-anak, di pagi hari yang cerah ini kita bisa memulai pembelajaran kita ya, walaupun kita hanya melalui suara ya. Semoga anak-anak bisa memahami pelajaran yang Ustazah sampaikan hari ini. Insya Allah besok kita Google Meet ya anak-anak. Untuk hari ini kita melalui video recorder dulu. Anak-anak silahkan dibuka bukunya, buku tema 1 halaman 1 ya. Di sini ada judulnya Hidup Rukun. Hidup rukun. Apa sih arti hidup rukun itu? Hidup rukun adalah hidup yang berjalan dengan aman, damai, tentram, tidak saling iri ya, saling menyayangi kepada siapa saja, saling menghormati dan juga saling menghargai. Lihat ya, di sini hidup rukun bisa kita terapkan dimanapun kita berada ya. Bagaimana caranya supaya hidup kita selalu rukun? Kita harus mentaati semua peraturan yang ada di tempat kita. Misalkan kita sedang di rumah, kita harus mentaati peraturan yang ada di rumah. Begitupun di sekolah, begitupun di tempat bermain. Kita baca ya. Ceritakan isi gambar kepada teman di sampingmu dengan bahasa lisan. Karena kita belajarnya online, jadi tidak ada teman di samping kita ya, adanya Umi dan Abi. Lihat gambar yang pertama, ada Udin dengan Mutiara. Dia belajar dengan rukun dengan kakaknya ya, belajar bersama dengan rukun. Kemudian Udin berbagi makanan, berbagi bekal dengan rukun. Mereka makan bersama dengan rukun. Udin juga bermain sepeda dengan rukun. Kemudian semua warga di sekitar rumah mereka mengadakan kerja bakti dengan rukun. Apakah kamu rukun dengan kakak, adik atau saudaramu? Anak-anak sudah rukun belum dengan saudara? Dengan adik atau dengan kakak, dengan Umi Abi, sudah rukun atau belum? Sudah ya, Alhamdulillah. Apakah kamu rukun dengan temanmu? Insya Allah juga sudah. Di manakah kamu harus menjaga kerukunan? Dimanapun kita berada, kita harus selalu menjaga kerukunan. Kita semua menginginkan suasana damai di rumah. Kedamaian terjadi karena adanya kerukunan. Nah, di sini diingat ya anak-anak, kita semua menginginkan suasana damai di rumah. Kedamaian itu akan terjadi kalau kita rukun ya. Jadi kalau kita rukun dengan siapapun, maka hidup kita akan terasa damai, aman, damai, tentram ya. Ayah dan ibu rukun, kakak dan adik juga rukun. Semua anggota keluarga menjaga kerukunan di rumah. Kerukunan di rumahku selalu terjaga bila aku mentaati atau menaati peraturan yang ada di rumah. Kerukunan di rumahku selalu terjaga bila aku menghormati dan menghargai orang tua. Contohnya ya, Udin mempunyai kakak perempuan bernama Mutiara. Udin dan Mutiara selalu menjaga kerukunan di rumah. Ya, jadi di sini Udin dengan Mutiara, mereka kakak beradik, mereka selalu menjaga kerukunan. Caranya bagaimana? Dengan saling menghormati, saling menyayangi, maka hidup akan menjadi rukun. Ayah dan ibu juga menyayangi Mutiara dan Udin. Pada suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita, sedangkan Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Nah, jadi di sini ayah membawakan buah tangan ya, membawakan buah tangan. Buah tangan itu artinya apa? Oleh-oleh ya. Jadi buah tangan ini dua kata yang berbeda disatukan sehingga dia memiliki arti yang lain. Buah dan tangan dijadikan satu memiliki arti yang berbeda. Artinya apa? Oleh-oleh. Kemudian buah hati juga dua kata yang berbeda disatukan sehingga dia memiliki arti yang berbeda, yaitu anak. Jadi ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Untuk Mutiara buku cerita, sedangkan untuk Udin adalah mainan. Walaupun oleh-oleh mereka berbeda, tetapi mereka tidak saling berebut. Mereka menerima apa adanya dengan ikhlas. Mereka juga tidak lupa untuk berterima kasih kepada ayah yang sudah membelikan oleh-oleh.
Mereka tidak saling berebut. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Ya, kalau kita rukun dengan kakak atau adik kita, maka orang tua kita pun akan merasa bahagia. Kita lihat di sini halaman 4 ya. Gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya disebut ungkapan. Jadi kata yang tadi buah hati dengan buah tangan itu adalah contoh dari kata ungkapan. Ungkapan itu apa? Gabungan dua kata ya, gabungan dua kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Jadi gabungan dua kata aslinya buah dan tangan. Nah, digabung jadi memiliki arti yang berbeda ya. Artinya apa? Oleh-oleh. Kalau buah hati artinya anak. Jadi gabungan dua kata yang berbeda sehingga mereka memiliki arti yang berbeda. Dari kata buah hati artinya menjadi anak. Anak-anak ayah membawa buah tangan, artinya anak-anak ayah membawa oleh-oleh untuk anak-anak. Ya, masih banyak lagi kata ungkapan yang lain ya, contohnya cepat kaki ringan tangan, artinya rajin, atau juga bintang kelas, juara kelas, dan masih banyak lagi nanti kita baca ya. Kita lanjut. Di sini ada matematika ya. Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku. Perhatikan susunan buku di dalam rak. Buku-buku tersebut tersusun dengan rapi. Berapa banyak buku di dalam rak tersebut? Bagaimana agar kita lebih mudah menghitungnya? Lihat di rak pertama ya, ada satu kelompok puluhan dan 50-an sama dengan 50 ya. Jadi lihat di sini ada berapa tumpuk? Ada 5 tumpukan buku. Satu tumpuknya itu terdiri dari 10 buku. Jadi kita kelompokkan dulu. Satu tumpuk itu berisi 1 puluhan. 1 puluhan ya. Berisi 10 sehingga kita jadikan puluhan ya. Sedangkan di situ ada 5 tumpuk buku, berarti ada 5 puluhan. 5 puluhan berarti 50. Kemudian ada satu tumpuk buku berisi 7 buku. Jadi 5 puluhan dengan 7 satuan digabung menjadi 57. Bisa ya anak-anak? Cara menghitungnya di sini ada 5 tumpuk buku berisi 10, berarti 5 puluhan atau 50. Kemudian satu tumpuk berisi 7 buku, 7 satuan. Jika digabung maka menjadi 57. 50 ditambah 7 menjadi 57. Lanjut ya. Kemudian di sini rak kedua. Ada 7 tumpuk buku. Satu tumpuknya berisi 10 ya, satu tumpuknya isinya ada 10. Kalau 7 tumpukan berarti 70 buku atau 7 puluhan. Kemudian ada satu tumpuk berisi 7 buku, 7 satuan. Jika digabung maka 70 ditambah 7, 7 puluhan ditambah 7 satuan menjadi 77. Paham ya anak-anak? Kita lanjut di rak ketiga. Di sini ada 10 tumpuk buku berisi 10 buku. 10 dikali 10 ya, lihat 10-nya ada 10. Berarti 10 tumpuk buku berisi 10 buku. Ya, jadi satu tumpuk bukunya ini ada 10 buku. Kalau ada 10 tumpukan berarti 10 dikali 10 atau 10-nya ada 10 kali. Berarti 100 buku. Kita lanjut. Kubus satuan berjumlah 10 digambarkan menjadi satu kubus puluhan. Satu tumpuk kubus puluhan ya. Kubus puluhan berjumlah 10. Jadi 10-nya ada 10 ya. Satu tumpuknya kan ada 10 buku. Nah, di sini ada 10 tumpukan, berarti 10 dikali 10 menjadi 100. Kubus ratusan digambarkan dengan kubus satuan berjumlah 100. Kubus ratusan ya, 100. Kemudian ditambah lagi 30 buku, 30 kubus, kemudian 8 satuan kubus ya. 100 ditambah 30 ditambah 8 menjadi 138. Atau bagaimana cara mudahnya? Kita lihat angka yang paling depan ya anak-anak. 100 kita ambil satunya,
Kemudian 30 kita ambil angka 3-nya, 8 kita ambil 8 menjadi 138. Jadi 100 ditambah 30 ditambah 8 menjadi 138. Kita lanjut anak-anak, di sini ada soal latihan ya. Hitunglah jumlah kubus berikut ini. Ada 1 ratusan ditambah 7 ya, 7 puluhan ditambah 8 satuan. 178. 100 ditambah 70 ditambah 8 menjadi 178. Atau kita ambil angka depannya 178 dibaca menjadi 178. Untuk sekarang Ustazah jelaskan aja ya latihannya nanti ya. Kita lanjut ke nomor 2. Ada 1 ratusan ditambah 1 2 3 4 5 6 7 ditambah 7 puluhan ditambah 1 satuannya ditambah 1 171. 100 ditambah 70 ditambah 1 menjadi 171. Ya, gampang ya anak-anak. Kita lanjut saja. Di sini ada pelajaran SBDP ya. SBDP di sini ada lagu Peramah dan Sopan. Anak-anak silahkan diingat atau dihafal. Lagu Peramah dan Sopan ini ditulis atau diciptakan oleh Pak Dal ya. Pak Dal ya. Jadi Pak Dal ini penulis lagu. Salah satu lagu yang ditulis adalah lagu Peramah dan Sopan. Berilah tanda titik pada bagian yang dinyanyikan pendek, beri tanda panjang pada bagian yang dinyanyikan panjang, bukannya congkak. Yang ada garisnya di sini dibacanya panjang ya. Oke, kita tidak perlu mempelajari lagunya ya, kita cukup hafalkan penulis lagunya. Dan tanda ini, lihat tanda titik untuk lagu yang pendek, tanda garis atau panjang untuk lagu yang dibaca panjang. Kita lanjut ke pembelajaran 2 ya anak-anak. Mutiara membaca buku yang dibelikan ayahnya. Perhatikan sampul bukunya. Sampul bukunya di sini adalah lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Ini muatan PPKN ya anak-anak. Burung Garuda besar gagah perkasa. Lihatlah perisainya. Perisai itu membuat simbol dari sila-sila Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Diingat ya anak-anak. Dasar negara kita adalah Pancasila. Lambangnya adalah burung Garuda. Pancasila, di sini ada bunyi-bunyi atau bunyi sila Pancasila. Anak-anak sudah hafal belum? Pancasila: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap sila pada Pancasila memiliki simbol. Lihat ya, simbol yang pertama dilambangkan oleh bintang. Artinya ketuhanan yang Maha Esa. Bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Maksudnya yaitu hubungan kita dengan Tuhan kita ya. Semua yang berhubungan dengan Tuhan kita itu menunjukkan sila pertama. Contohnya beribadah, sholat, mengaji, menjalankan ibadah puasa, atau mempersilahkan teman kita yang berbeda agama untuk melakukan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Tidak memaksakan agama kita kepada orang lain juga termasuk pengamalan sila pertama. Yang kedua di sini dilambangkan oleh rantai kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang ketiga adalah persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin. Yang keempat, kepala banteng, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima adalah padi dan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, Ustazah jelaskan sedikit ya. Jadi lambang bintang di sini ketuhanan yang Maha Esa, hubungan kita dengan Tuhan kita ya. Dengan Allah, beribadah, sholat, puasa, semuanya yang berhubungan dengan
agama kita itu melambangkan sila pertama Pancasila. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sesama manusia kita harus berbuat adil dan juga harus saling menghormati ya kepada semua orang. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia. Kita harus bersatu sebagai rakyat Indonesia, kita semua harus bersatu supaya negara kita lebih maju, tidak terpecah belah. Kemudian yang keempat, di sini kepala banteng ya, dilambangkan dengan kepala banteng. Maksudnya apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi di setiap tempat itu kita pasti mempunyai ketua ya atau kepala. Contohnya di sekolah kita ada ketua kelas, di sekolah kita ada kepala sekolah, di sekolah kita ada guru, atau di rumah kita ada kepala keluarga yaitu abi atau ayah. Kemudian juga di masyarakat kita ada ketua RT, di negara kita ada presiden ya. Itu semuanya contoh dari kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Jadi kita semua rakyat ini dipimpin oleh ketua ya atau pemimpin yang adil dan bijaksana. Contoh perbuatannya bagaimana? Contohnya kita mengambil keputusan dengan cara bermusyawarah. Yang kelima di sini gambarnya padi dan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi semua rakyat Indonesia itu berhak mendapatkan pendidikan yang layak, tempat tinggal yang layak, pakaian, minuman, makanan, semua yang layak kita wajib mendapatkan ya, wajib mendapatkan pendidikan, pakaian, tempat berlindung dan lain sebagainya. Semua rakyat Indonesia berhak mendapatkan itu semua ya. Oke, nanti mungkin kapan-kapan Ustazah akan memberikan tugas anak-anak untuk menghafalkan Pancasila yang tadi ya 1 sampai 5. Oke, kita lanjut dulu. Nah, di sini ada gambar-gambar yang menunjukkan sila Pancasila ya. Amati gambar di bawah ini. Menurut pendapatmu, pengamalan sila keberapakah yang ditunjukkan oleh gambar ini? Ada Udin dan keluarganya sedang sholat. Nah, menunjukkan sila pertama Pancasila. Kemudian di sini ada yang makan, berdoa sebelum makan. Dan juga beribadah dengan sesuai agamanya masing-masing. Sesuai agamanya. Silakan nih masuk. Ambil buku ya? Iya. Buku tema sudah? Belum. Najwa Salma Labibah. Oh iya, Labibah ya. Iya. Semuanya jadi Iya. nggak bisa keluar. Afwan ya Mi, Ana sambil bikin rekaman. Enggak, ini video aja untuk di YouTube. Ini buku tema 1 sampai 4. Quran hadis bahasa Arab sama bahasa Inggris. Ini apa ya? Fikih belum ada ya? Belum ada, nanti menyusul ya. Berarti 7 buku ya? Iya. Tinggal di mana, Mi? Deket sih di Nusantara. Oh iya. Ada tempat pinjaman semua. Gak ada. Di sana di luar ada biasanya. Saudara langsung lihat. Iya. Waalaikumsalam. Oke, anak-anak kita lanjut. Nah, kita lanjut. Di sini juga ada yang sedang beribadah dengan sesuai agamanya masing-masing ya. Ada yang beragama Kristen, Hindu, Buddha ya. Mereka menjalankan ibadahnya sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Ini adalah contoh pengamalan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lanjut ya. Kita lanjut. Ada percakapan antara Udin dengan kakaknya. Tunjukkan mana yang termasuk ungkapan pada percakapan berikut. Jadi kita mau belajar kata ungkapan lagi ya. Udin,
Buku kakak banyak sekali. Mutiara menjawab, kakak memang senang membaca buku. Wah, kakak memang pantas dijuluki kutu buku. Nah, di sini ada kata kutu buku. Kutu buku itu artinya apa ya? Kalau dipisahkan kutu dengan buku, ya kan? Tetapi kalau digabung dia memiliki arti yang berbeda. Artinya apa? Anak yang suka membaca buku dijuluki kutu buku. Ayo kamu juga harus rajin membaca. Ini ada buku cerita bagus judulnya Bintang Lapangan. Nah, ada lagi bintang lapangan, bintang dengan lapangan. Jika digabung dia memiliki arti yang berbeda. Artinya apa? Bintang lapangan itu artinya dia selalu menjadi juara di lapangan, juara olahraga, pertandingan sepak bola misalnya, atau tenis, atau voli dan lain sebagainya. Ceritanya tentang apa, Kak? Ceritanya tentang pemain sepak bola yang rendah hati meskipun sudah terkenal. Berarti dia tidak besar kepala ya, Kak? Ada lagi di sini besar kepala. Besar kepala artinya sombong. Rendah hati artinya baik ya, tidak sombong. Terima kasih ya, Kak. Saya boleh meminjam buku Kakak sama-sama, Dek. Jadi di sini ada banyak ungkapan ya. Ada kutu buku, kemudian bintang lapangan, rendah hati, dan juga besar kepala. Apa arti ungkapan tersebut? Apakah Udin dan Mutiara saling menyayangi? Tentu saja mereka saling menyayangi. Bagian percakapan mana yang menunjukkan mereka saling menyayangi? Yang ini ya. Terima kasih ya, Kak, saya boleh meminjam buku. Apakah kamu menyayangi kakak, adik, saudara, dan orang tua di rumah? Tentu saja, kita harus saling menyayangi. Kita lanjut ya, anak-anak. Di sini ada pelajaran PJOK. Seseorang yang menjadi bintang lapangan sepak bola pasti rajin berlatih dan bermain. Kalau kita mau jadi juara di lapangan atau bintang lapangan, kita harus rajin berlatih. Berlatih dan bermain juga membuat badan sehat. Lihat, berjalan ke depan. Bagaimana caranya berjalan yang benar? Berjalan yang benar dengan badan yang tegap, pandangan ke atas ya. Tidak boleh jalan bungkuk. Kemudian perhatikan samping kanan kiri apakah ada rintangan atau ada benda yang membahayakan. Nah, di sini ada berjalan sendiri, berjalan berkelompok, berjalan ke depan, berjalan ke samping, dan sebagainya. Kemudian ada juga gerakan berjalan mengikuti hewan ya, mengikuti kucing, mengikuti bebek, mengikuti angsa ya. Oke, anak-anak, mungkin pelajaran hari ini sampai ke pembelajaran kedua dulu ya. Semoga bisa difahami oleh anak-anak semua. Kalau ada yang belum paham silahkan bertanya ya. Insya Allah kita juga besok akan melakukan Google Meet. Sedikit mengulang pelajaran hari ini dan juga melanjutkan pelajaran besok yaitu pembelajaran 3. Oke, kita akhiri dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mohon dimaafkan ya anak-anak. Untuk hari ini tidak ada tugas, insya Allah besok baru Ustazah kasih tugas. Oke, assalamualaikum anak-anak.